ekonomi masyarakatnya tentu tak terlepas dari 3 disiplin. Pemerintah, alim ulama, cerdik pandai, itu adalah menyatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi misi yang ingin saya tingkatkan, saya menumbuh kembangkan di bidang yang pertama, di bidang ekonomi. Jadi ekonomi itu sangat berperan penting, ibu bapak-bapak sekalian. Kalau ekonomi kita sudah mapan, kalau ekonomi kita sudah elok, kita bisa untuk meningkatkan pendidikan baik yang sifat formal maupun sifat informal. Itu terlepas dari ekonomi. Jadi bagaimana kita menumbuh kembangkan ekonomi, lebih khusus desa Bungku Tanjung di saat yang akan datang. Jadi untuk menggerakkan ekonomi ini yang tak lain tetap bukan ingin saya tumbuh kembangkan. Bagaimana di saat saya memimpin dipercayakan oleh masyarakat Bungku Tanjung besok, kita meningkatkan bagaimana untuk meningkatkan BUMDes awak. Kita gerakkan BUMDes awak untuk lebih berkembang. Hendaknya menjadi contoh pula bagi desa-desa yang lain. Sebab BUMDes ini sangat berperan penting. Kalau ada keuntungan BUMDes kita, bisa kita bantukan kepada fakir miskin, orang-orang yang lemah, anak yatim, pada guru ngaji kita tingkatkan, kepada sekolah-sekolah TK, PAUD, bisa kita bantu dari situ. Jadi oleh sebab itu kita tingkatkan BUMDes kita. Dengan majunya ekonomi kita bisa mensejahterakan rakyat kita. Kita bisa untuk mencerdaskan masyarakat desa Bungku Tanjung, dan juga kita bisa besok nantinya dengan cerdasnya masyarakat desa Bungku Tanjung, dengan berilmunya masyarakat desa Bungku Tanjung, mudah-mudahan kita bersama kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang betul-betul yang beriman dan beramal soleh, yang la'allakum tattaqun. Hendaknya kita menjadi orang-orang menciptakan masyarakat yang penuh intelek, yang penuh dengan iman dan takwa. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, tentunya untuk yang kedua kalinya, bagaimana kita meningkatkan agama kita, meningkatkan pendidikan agama Islam, itu sangat kita butuhkan untuk meningkat agar dia mengerti dengan agamanya. Tak lain tak bukan, mulai dari sekarang kita lebih menumbuh kembangkan di bidang keagamaan kita. Mudah-mudahan dia mengerti dengan ajaran agamanya, dia akan saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling ngayom mengayomi antara satu dengan yang lain. Timbulnya kasih sayang, maka tegaklah sendi kehidupan yang baik, jujur, benar dan adil. Itu terlepas dari ekonomi kita. Mudah-mudahan dengan ada ekonomi yang baik, bisa dia menyekolahkan anak ke pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Itu kita tumbuhkan masalah ekonomi dan agama. Seterusnya, saya ingin meningkat dan menumbuh kembangkan, yaitu dari segi olahraga dan seni, yaitu kita gerakkan pemuda-pemudi kita melalui Karang Tarunanya. Bagaimana generasi muda kita yang saat yang akan datang, generasi penerus perjuangan bangsa dan negara, mudah-mudahan dia cerdas, sehat. Itu tak terlepas dari kita tumbuh kembangkan, kita beri semangat generasi kita bagaimana untuk menjadi pemimpin kita di saat yang akan datang. Dia bisa mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, baik dari segi agama maupun dari segi yang mudah-mudahan menguasai intelektualnya, mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang keempat, yaitu saya ingin untuk meningkatkan, menumbuhkan supaya kita mengerti dengan adat istiadat kita yang ada di daerah kita, terutama Kecamatan Pangkalan Jambu. Jadi adat dan istiadat ini perlu kita kembangkan. Apa sebab mengata macam tu? Adat kita punya raso dengan perisau, tahu dengan hinggo dengan bateh, tepi dengan segiding, inyo gak saling
Kok segala kata orang tumbuh rasa hilang rasa irinya, hilang dengkinya. Karena apa? Agama dengan adat dia sudah mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama dan adat. Jadi adat kita kalau bisa guru yang ada di sini kita undang, bahkan guru-guru yang ada di luar desa kita undang. Bagaimana? Kata pepatah adat kok lusuh-lusuh di pebaru, adat lama jangan ditinggal. Akhir kira macam itu. Jadi bapak-bapak sekalian yang saya banggakan, untuk mencapai hidup yang lebih maju, mantap, aman dan tentram tersebut tak terlepas dari misi-misi yang saya jabarkan tadi. Apa oleh sebab itu saya paparkan yang demikian. Kalau kita kaitkan dalam masalah ekonomi, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfin zurriyatan di'afa khawfu 'alaihim falyaqullaha qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Nah, di situ mari kita semangat, mari kita bersama-sama meningkatkan ekonomi kita, pendidikan kita, supaya jangan menjadi anak keturunan yang lemah yang dikhawatirkan oleh Allah terhadap sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu juga dari ayat lain juga mengatakan mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah pada mukmin yang lemah. Orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima. Begitu juga dari yang lain mengatakan, dari firman Allah yang artinya mengatakan, bagaimana kalau kita dalam menjalankan strategi kehidupan kita tak terlepas dari hadis-hadis Nabi. Sebagaimana kerjakan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, kerjakan akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Macam tu Allah memberi semangat kepada kita untuk memperjuangkan bagaimana kita menjadi masyarakat yang kuat iman, kuat pendidikan, kuat kesehatan demi masa depan yang lebih cerah di masa yang akan datang. Apa sebab saya mengatakan seremikian itu, Bu-ibu, bapak-bapak sekalian? Yaitu apa dari firman Allah yang artinya kemiskinan akan membawa kepada kekufuran. Kata-kata kufur ini pada kita prediksi, begitu sekalian. Jadi kufur di sini artinya dari kata-kata kafir. Kita bisa ingkar kepada Allah, tidak mentaati perintah-perintah Allah. Karena apa? Kita melarat dan miskin. Allah tidak menyukai kita melarat dan miskin. Allah lebih suka kepada orang yang berjaya, ekonominya mantap, pendidikannya mantap, iman dan takwanya pun juga mantap. Jadi Allah itu yang diinginkan kepada kita semua. Jangan kita menjadi orang yang kufur. Maka oleh sebab itu, mari kita terlepas dari mata rantai perjuangan. Mari kita perjuangkan secara bersama-sama beserta pemerintahan dan rakyatnya. Jika saya terpilih nanti, saya ingin tumbuh kembangkan kejujuran dan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jujur, adil, arif, bijaksana, lurus dan benar. Itu semakin lama, Bu, bapak-bapak sekalian, kalau orang memakai sifat watak karakter pemimpin seperti itu, insya Allah semakin lama kepemimpinan semakin elok, semakin lama semakin manis, semakin lama semakin tajam kalau kebenaran itu ditumbuh kembangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi dalam penyampaian visi dan misi yang saya sampaikan tadi, ya taklah terlepas dari niat baik saya untuk memimpin. Kalau sekiranya terpilih di saat-saat yang akan datang, saya akan memimpin sebaik-baik mungkin. Jadi begitu juga semacam di bidang olahraga, bagaimana kita untuk mengucurkan dana untuk para pemuda-pemudi untuk bergerak dalam bidang olahraga dan seni dan lain sebagainya. Berbagai macam-macam seni yang akan ditingkatkan. Begitu juga dari keagamaan, bagaimana kita menganggarkan lebih baik daripada pemerintahan yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan di saat-saat yang akan datang. Begitu juga dengan PAUD, TK kita tumbuh kembangkan. Macam mana kita mengucurkan dana untuk membantu
sekolah-sekolah tersebut demi mencerdaskan anak keturunan kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Tanpanya ilmu pengetahuan, macam mana kita tu nak maju? Allah pun mengatakan, barang siapa yang mempunyai ilmu pengetahuan, suatu saat yang akan datang akan diangkat derajatnya lebih tinggi, lebih mulia. Itunya perlunya ilmu itu, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang bersifatnya teknologi yang serba canggih, itu sangat penting kita kuasai. Dengan apa dan lain tak bukan, kita tuntut sungguh-sungguh. Jadi istilah tu, kalau kita lah ada ekonomi, kita bisa menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi. Kalau ada doa ekonomi, macam mana cara biru? Yang mengharap bantuan, kebantuan irat baju, Bu. Kalau baju tu kalau sekiranya kuyak dikit, itu bisa ditumbuk melalui bantuan. Tapi kalau bajunya tu nian ada doa, ekonominya sudah melarat, ekonominya tidak berkembang, lumpuh, macam mana nak dibantu, nak dikurang? Empek dengrak belum tentu bisa hanya menyekolahkan anaknya, empek dengrak. Jadi ibarat baju, kalau ekonominya tumbuh berkembang, dia bisa untuk mencerdaskan anak keturunannya. Oh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan. Sebelum saya mengakhiri daripada visi dan misi ko, yo, amo tengok masyarakat, alhamdulillah, seloko ada senang, pantun senang, ini mau cari apa yang senang di masyarakat. Jadi dengar pula pantun. Pantun dong. Bukan kacang samaran kacang, kacang tumbuh pandan berduri. Bukan datang samaran datang, gedang maksud ambo kau di dalam hati. Tentu maksud dalam hati mungkin pada tanya ibu-ibu bapak sekalian, apa maksud jumur jadi kau? Dan tak lain dan tak bukan maksud ambo kau. Gampang dipilih oleh masyarakat di Sabung Tanjung sesuai dengan seloko adat patah orang tua serambah anak bodoh yang berbunyi, kok kabuki semua mendaki, kok kalurah semua menurun. Abu Patekat di dalam hati akan memimpin desa Bungu Tanjung. Hidup nomor 2. Hidup nomor 2. Hidup nomor 2. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu masih istilah dengan kabur ilmu sedikit mengamalkan. Kalau ditengok-tengok yo bakal dia simak anti, dun pandai simak orang.